Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Abdi Sulaiman. Pada video ini saya akan membahas mengenai teori belajar dan pembelajaran. Apa sih hakikat belajar dan pembelajaran itu? Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi serta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori behavioristik, merupakan teori yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat interaksi dari stimulus dan respon. Stimulus itu sendiri adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon itu berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi, menurut teori behavioristik, seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Tokoh-tokoh behavioristik diantaranya Thorndike, Watson, Charles Hooke, Edwin Guthrie, dan Skinner. Selanjutnya, teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Apa itu perseptual? Yaitu proses untuk membangun atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Tokoh-tokoh teori belajar kognitivisme diantaranya adalah Piaget, Ausubel, dan Burner. Kemudian teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari sesuai dengan pengalamannya. Tokoh-tokoh teori konstruktivisme diantaranya John Dewey, John Piaget, dan Lev Vygotsky. Kemudian yang terakhir, teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Tokoh-tokoh teori humanistik diantaranya Abraham Maslow, Carlos Slom Roger, Arthur Cohn. Nah, di sini saya juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar di SMK. Yang pertama ada motivasi berprestasi, yang mana dalam diri sendiri ada keinginan untuk maju dan lebih menguasai apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, sarana dan prasarana, yaitu media atau alat yang memadai serta tempat yang strategis guna mendukung proses belajar siswa. Kemudian, kinerja guru dalam mengajar dan juga faktor dari luar seperti pengalaman prakrin, dukungan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teori belajar dan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.